Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kajian kita masih tentang fikih wudu, yaitu tentang fi nawaqidhihi, tentang pembatal wudu. Kata penulis buku, wa nawaqidhu hiyal asya allati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Pembatal adalah itu yang membatalkan wudu dan merusaknya. Wa hiya sittah, dan ia ada 6. Apa saja? Yang pertama, al-khariju minas sabilain, itu yang keluar dari 2 lubang, yaitu kubul dan dubur, dari kemaluan dan dubur. Ay min makhrajil bauli wal ghaid, artinya dari tempat keluar air kencing dan air besar. Wal kharij imma an yakuna baulan aw ghaitan aw maniyan aw madyan aw dama istihadatin aw rihan qalilan aw kathiran. Dan yang keluar dari kubul dan dubur ini berbentuk apa? Kencing, atau kotoran, atau air mani, atau madhi, atau air wadi, atau darah istihadah, atau angin yang keluar dari dubur, baik sedikit maupun banyak. Biqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang dari kalian telah buang air. Dan juga sabda Nabi SAW, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang apabila berhadas sampai ia berwudu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin aw baulin wa naumin. Akan tetapi dari buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka fi hal kharaja minhu rihun aw la. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah ia keluar dari salatnya sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau. Ini semua menunjukkan kepada pembatal yang pertama, itu yang keluar dari kemaluan dan dubur. Yang kedua, khurujun najasah min baqiyatil badan, itu keluarnya najis dari bagian tubuh yang lainnya. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhulihi fi an-nusus as-sabiqah. Kalau yang keluar itu air kencing atau kotoran tapi bukan dari kubul dan dubur, maka ia batal secara mutlak karena masuk di dalam dalil-dalil yang terdahulu. Karena ada seorang yang ternyata harus dikeluarkan air kencingnya atau buang air besarnya lewat yang lain. Wa in kana ghairuhu maqaddam wal qai. Adapun kalau selain itu seperti darah dan muntah, fa in fahusha wa kathura fal aula an yatawadda'a minhu. Kalau banyak, maka yang lebih baik berwudu. Amalan bil ahwat, sebagai upaya mengamalkan yang lebih hati-hati. Kenapa beliau katakan demikian? Karena memang terjadi ikhtilaf para ulama, apakah keluarnya darah dan muntah itu membatalkan wudu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan batal,
Dan ulama yang lainnya mengatakan tidak batal. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani rahimahullah. Alasannya kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para sahabat, ya dalam peperangan pasti luka-luka dan keluar darah. Namun Nabi tidak pernah menyebutkan bahwa itu membatalkan wudhu. Demikian pula kisah seorang laki-laki yang terkena panah seketika sedang sholat dan keluar darah, tapi ia tidak membatalkan sholatnya. Demikian pula muntah, ya, Nabi SAW pernah muntah lalu beliau pun berwudu. Namun itu menunjukkan tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, zawalul aqli au taqtiyatu bi'igma'in au naum. Hilangnya akal atau tertutupnya akal karena pingsan atau tidur. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi orang yang memakai khuf tidak perlu untuk membuka khufnya saat buang air kecil, buang air besar, dan tidur. Di situ Nabi SAW ya menyamakan tidur dengan buang air kecil dan buang air besar. Demikian pula berdasarkan hadis, al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda. Rawahu Abu Daud. Mata itu pengikat dubur, barang siapa yang tidur hendaklah ia berwudu. Wa amal junun wal igma'u was sakar wa nahwuhu fayanqudu ijma'an. Adapun gila, pingsan, mabuk dan sebagainya, maka ini membatalkan wudu dengan ijma' para ulama. Wan naumun naqidh wal mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Dan tidur yang membatalkan itu seperti apa? Itu tidur yang pulas, yang tidak tersisa bersamanya idrak, panca indera, ya, ala ayyi hay'atin kana an-naum, dalam bentuk, dalam keadaan apapun tidurnya. Maksudnya tidurnya ya berbaring kayak, atau duduk kayak, atau berdiri kayak, selama itu tidurnya tidur yang pulas, yang menghilangkan panca inderanya, ya, indera perasanya, maka ini membatalkan wudu. Amman naumul yasiru fa innahu la yanqudul wudu. Adapun tidur yang ringan, yang tidak hilang padanya ya indera perasanya, maka itu tidak membatalkan wudu. Lianna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'asu wa hum fi intidhari sholati wa yaqumuna yusalluna wa la yatawadda'un. Karena para sahabat Rasulullah SAW tertimpa ngantuk di dalam keadaan mereka menunggu sholat. Maka dalam satu riwayat disebutkan sampai mereka terkantuk-kantuk kepalanya, bahkan terdengar suara mendengkur. Ya. Lalu mereka pun berdirilah untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Ya. Yang keempat, massu farjil adami bila hail. Memegang kemaluan tanpa ada pembatas, artinya langsung dipegang. Kulit dengan kulit, ya. Ini masalah khilafiyah juga sebetulnya, apakah itu membatalkan atau tidak, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak batal, ya, berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang memegang kemaluannya, maka Rasulullah bersabda, innama huwa bid'atum minka, ia hanyalah bagian tubuhmu saja. Namun penulis buku ini merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan, bahwa Nabi SAW bersabda, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya hendaklah ia berwudu.
Dan dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Ya. Sehingga atas dasar itu, ya, penulis buku merojihkan pendapat yang mengatakan memegang kemaluan itu membatalkan wudu. Ya. Dan ini sekali lagi masalah khilafiyah. Yang kelima, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Ini membatalkan wudu. Di hadis Jabir bin Samurah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tawadda min luhumil ghanam qala in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Qala ana tawadda min luhumil ibil. Qala na'am, tawadda' min luhumil ibil. Yarahu Muslim. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, apakah kami harus berwudu dari makan daging kambing? Maka Rasulullah bersabda, jika kamu mau berwudu silahkan, dan jika kamu tidak berwudu juga silahkan. Lalu ia berkata lagi, apakah kami harus berwudu dari makan daging unta? Kata Rasulullah SAW, ya, berwudulah dari makan daging unta. Ya, dikeluarkan Muslim di nomor 360. Ini menunjukkan ya bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Kemudian yang keenam yaitu ar-riddah anil Islam, murtad dari agama Islam. Ya, sebagaimana firman Allah, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Siapa yang kafir, ya, setelah keimanannya dia murtad, maka sungguh telah batal amalan-amalannya itu. Wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a, ya, ghairal maut. Setiap yang mewajibkan mandi itu juga mewajibkan wudu selain kematian. Ya. Nah ini saudaraku sekalian ya, pembatal wudu. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini. Silakan ada yang mau bertanya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Sepertinya sudah ada penanya Ustaz, 2 penanya. Silakan. Radennya Nyof Raden Ahmad Yani dan Reina Agustin, silakan, tafadhol. Ya, kepada Ahdi Mas. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana misalnya jika kan kita yang ikhwan kadang memakai bagian celana dalam itu kan kadang tersentuh, itu gimana ya Ustadz ya? Apa membatalkan wudhu juga enggak ya? Kan Ustadz. Memegangnya langsung apa? Karena gini, kadang kan kita yang memakai celana dalam gitu kan tersentuh gitu tanpa sengaja gitu kan. Itu membatalkan wudhu enggak ya Ustadz ya? Iya. Kalau antum tadi mendengarkan kajian, ya, sebetulnya sudah dibahas tadi masalah menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Ini terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan batal berdasarkan hadis Busrah tadi yang sudah kita sebutkan. Sebagian ulama mengatakan tidak batal. Ya. Kecuali kalau memegangnya dengan syahwat. Ya. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah mengatakan disunnahkan berwudu. Disunnahkan berwudu, dan ini pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam. Nah. Afwan Ustaz, karena saya tadi baru gabung 10 menit yang lalu Ustaz. Oh, tayyib. Oke. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ivan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
izin bertanya sebenarnya terkait siwak Ustadz. Ana masih bingung untuk menggunakan siwak itu ketika di wudu, di rukun wudu yang mana Ustadz? Ketika menggunakan siwak itu bisa sebelum berwudu atau setelah berwudu, ya terserah. Oh, nah. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustadz. Sudah, Ivan? Nah, sudah. Baik, Terima kasih. Jazakallah khairan. Pak Jazakallah khair. Selanjutnya kepada Dona. Dona. Tafadhol untuk menanyakan kepada Ustadz. Dona. Atau kepada Fahmi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair. Ustadz, semoga Ustadz dan seluruh umat muslim dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ana izin bertanya Ustadz, mengenai wudhu. Ustadz, apabila di salah satu bagian tubuh kita kayak kaki, contoh saat ini kaki anak sedang sakit dan tidak boleh terkena air Ustadz. Lalu apakah ana boleh tidak dibasuh atau boleh dibasuh hanya bagian tertentunya saja Ustadz? Misalnya bagian yang luka itu di sebelah kaki kiri tapi di atas jempol misalnya Ustadz. Apa termasuk ujur atau kaki kirinya yang tidak usah dibasuh atau bagaimana Ustadz? Kalau lukanya ya kecil, contohnya cuma jempolnya aja, dan kita masih bisa mencuci bagian yang lainnya, cucilah yang lain, kecuali jempolnya saja, ya, yang memang itu terkena luka. Adapun yang lainnya yang masih bisa dicuci, cucilah. Ya, berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kamu. Demikian. Berarti boleh dicucinya dengan cara diusap saja ya Ustadz ya? Agar tidak terkena bagian yang lukanya. Iya, boleh, nggak masalah. Lalu kan ana kondisinya pakai perban ya Ustadz. Nah, perban itu kalau ana pakai sepatu kotor, apakah perbannya terdapat najis Ustadz dalam perban tersebut atau bagaimana? Afwan Ustadz. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang apakah darah itu najis apa tidak kalau luka itu mengeluarkan darah. Di jumhur ulama mengatakan bahwa darah itu najis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ini ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Kalau bagian perbannya itu kotornya terkena karena kotoran, misalnya setelah Anda pakai sepatu Ustaz, terus kotor, terus pakai sendal, jadi perbannya itu terkena kotoran debu serta kotoran yang bekas sendal gitu Ustaz, apa itu termasuk dari najis Ustaz? Kalau sebatas kotoran debu dan yang lain itu tidak najis, akhi. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu najis kecuali dengan dalil. Taib. Cukup Ustaz. Ya. Syukran, jazakumullah khairan, barakallah. Jazakallah khairan, barakallah. Baik, selanjutnya kepada Dona, kepada akhwat yang ingin bertanya harap menjaga adab untuk tidak melembutkan suara. Tafadhol Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustadz, jika saya berwudu bersentuhan dengan teman yang suaranya kecil. Awan, suaranya kecil sekali terdengar. Ya, maaf. Kebetulan di tempat kerja saya. Itu mungkin pakai earphone kali ya? Pakai earphone nggak? Kalau pakai earphone, earphone-nya dicopot coba. Dona, mungkin bisa dilepas dulu earphone-nya. Padahal sudah jelas suaranya. Silakan Dona. Gini Ustadz, yang mau saya tanyakan, kebetulan di tempat kerja saya ada yang non-muslim.
yang apakah saya batal berwudu jika bersentuhan dengan teman saya yang wanita juga, tapi dia non-muslim? Tidak batal sama sekali. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa menyentuh wanita non-muslim itu membatalkan wudhu. Ya. Jadi wudhunya tidak batal, demikian. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustaz. Baik, ke penanya selanjutnya Ustadz, ada Dida pada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, ingin memastikan tadi kan bahwa disebutkan bahwa istiadah itu membatalkan wudhu. Jadi semisal kita mengalami istiadah berarti setiap waktu sholat kita harus berwudhu ya Ustadz ya. Maksudnya walaupun sebelumnya maksudnya tidak batal gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingin memastikan lagi bahwa kan saya punya bayi nih Ustadz. Jadi kadang dalam perjalanan harus mengganti pampers gitu. Terus saya menggunakan tisu basah. Ya ada kemungkinan ada najis yang keluar, bisa meresap, bisa tidak gitu. Apabila hal itu terjadi, apa sebaiknya memang tetap wudhu saja setelah itu atau tidak? Syukron Ustadz, jazakallahu khair. Pertanyaan apa tadi? Yang pertama apa ya? Lupa saya. Yang pertama apabila kita mengalami istihadah. Oh baik. Ya, harus berwudu setiap sholat berarti gitu Ustaz. Betul sekali. Wanita yang terkena istihadah wajib berwudu setiap kali mau sholat. Nah, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Karena keluarnya darah dia dari kemaluannya itu membatalkan wudu. Adapun yang kedua, kalau kita sudah berwudu lalu terkena najis bayi misalnya, ya terkena air kencing bayi, kita cukup mencuci saja najis tersebut dan itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Ya. Apalagi kalau ternyata pampersnya nggak bocor, yang nggak ada bocor, maka kita nggak boleh was-was juga. Kalau memang dipastikan pampersnya itu nggak bocor, ya nggak masalah. Kalaupun misalnya bocor dan terkena tangan kita dan kita sudah berwudu, itu tidak membatalkan wudu. Kita hanya wajib untuk mencucinya saja. Ya, mencuci najis yang terkena tangan kita misalnya. Demikian. Nah, Ustadz jazakumullahu khair atas ilmunya. Selanjutnya ada Ahmad Yani. Tafadhol jika ingin bertanya. Syukron Aki Abu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Badru, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, Ana mau bertanya, mungkin ini di luar topik tapi berkaitan sholat, tentang sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu disyariatkan juga untuk sholat sunnah? Dan apakah sholat sunnah 2 rakaat setelah Jumat itu sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah? Gitu Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Sujud sahwi disyariatkan baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Bila kita kelupaan di dalam sholat tersebut. Jadi sujud sahwi itu tidak hanya disyariatkan dalam sholat wajib, namun juga sholat sunnah. Adapun sholat ba'diyah Jumat boleh di masjid, boleh di rumah, dan yang paling utama itu di rumah. Ya, karena Nabi mengatakan ya bahwa afdhalus sholatikum fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Demikian. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Ana mendapatkan ilmu yang sangat ana tunggu selama ini kita. Jazakumullah khairan buat teman-teman moderator. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu sekitar insya Allah 30 menit ke depan untuk teman-teman jika ingin bertanya
perihal pembatal-pembatal wudu kepada Ustadz Badrul Salam Habibullah Ta'ala. Ada penanya lagi nih. Nggak mau naik. Tapi Ustadz, izin bertanya Ustadz sambil menunggu penanya yang lain. Terkait siwak Ustadz, untuk bersiwak, apakah dalam kondisi puasa itu tetap dianjurkan Ustadz? Istilahnya tetap dianjurkan? Jawab iya, karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya siwak itu membatalkan. Maka siapa yang mengatakan bahwa bersiwak tidak boleh saat puasa, wajib membawa dalil yang sahih, dan tidak ada yang sahih. Ya, Allahu a'lam. Tapi Ustadz, jazakallah khair. Belum ada penanya lagi. Sebentar ada. Tafadol, Duriat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga. Pertanyaannya simpel atau mungkin tadi sempat dibahas tapi mungkin Anda nggak dengar. Sederhana aja, Tat. Apakah boleh kita berwudu dalam keadaan tanpa memakai selai kain sama sekali alias telanjang, Tat? Karena biasanya Ana suka lakukan itu. Setelah mandi, Ana langsung wudu tanpa memakai kain terlebih dahulu atau memakai baju, Tat. Itu aja, Tat. Jawab adalah boleh, tidak ada dalil yang melarangnya, kecuali kalau saat berwudu ya terkena kemaluan tangan kita misalnya. Maka ini sudah kita sebutkan tentang ikhtilaf para ulama apakah membatalkan atau tidak. Yang ana ya pilih adalah dia disunahkan untuk berwudu lagi. Allahu a'lam. Siap. Jazakallah khair atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Akh Dimas. Tafadhol, jika ingin bertanya, langsung membuka mic-nya. Ustaz, kan ada, Anda pernah dengar orang yang fadilah yang memanjangkan wudhu sekitar siku, selebihnya dan ketika membasuh kaki dan dilebihkan sampai ke lutut, itu bagaimana hadisnya Ustaz? Apakah benar mendapatkan cahaya nanti waktu di hari kiamat Ustaz ya? Hadis tentang itu yang rajih adalah mudraj, ya, dari perkataan Abu Hurairah. Maka dari itu pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam hal ini yang mengatakan tidak disunahkan melebihi batasan yang telah dibataskan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sampai siku-siku saja dan mata kaki. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian penanya selanjutnya ada Akh Firmansyah. Tafadhol membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluk, Ustaz? Silakan Pak, langsung bertanya Pak. Ini Ustaz, kalau kita kan habis mandi junub itu Ustaz, terus kita kan sebelumnya kan kita berwuduk dulu Ustaz. Terus saat lagi mandi kita menyentuh kemaluan kita, itu apa kita harus berwuduk lagi Ustaz ya? Syukran. Ini pertanyaan beberapa kali berulang ya. Padahal sudah kita bahas tadi dalam pelajaran ya bahwa menyentuh kemaluan itu yang rajih adalah ya tidak membatalkan wudhu, namun disyariatkan atau disunnahkan untuk berwudhu lagi. Demikian. Ya, syukran Ustaz. Baik. Tidak membatalkan tapi disyariatkan wudhu kembali. Ada penanya selanjutnya kepada Akh Imam Murtado. Tafadhol. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Izin bertanya Ustaz, kalau kita mengambil air wudhu lalu airnya itu mengandung kaporit, boleh atau tidak Ustaz? Kaporit, ya, Iya. itu tidak merubah bentuk air sama sekali. Dan para ulama mengatakan bahwa air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan tidak menghilangkan nama air mutlaknya, maka boleh untuk dijadikan untuk berwudu. Dan ini setahu saya ijma para ulama dalam masalah ini. Allahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Akhrio. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ana ada titipan pertanyaan dari saudari Ana. Kira-kira seperti ini pertanyaannya. Bagaimana caranya seorang wanita yang sudah selesai masa haidnya sebelum waktu zuhur, kemudian dia posisinya masih di kantor Ustaz, jadi nggak bisa mandi, nggak bisa bersuci, kemudian dia pulang sampai ke rumah itu sudah di waktu maghrib menjelang isya, kira-kira seperti itu. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Berarti kan dia sudah melewati beberapa kali sholat itu Ustaz. Demikian aja Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Dia berdosa karena meninggalkan sholat. Padahal dia bisa saja kalau memang di tempat tersebut ada kamar mandi, untuk bisa mandi di kamar mandi tersebut di kantornya. Tapi kalau di kantornya sama sekali nggak ada kamar mandi, nggak ada tempat mandi, maka pada waktu itu dia tayamum kalau memang nggak ada air untuk mandi sama sekali, atau ada air tapi nggak ada tempat buat mandi, sehingga tidak bisa untuk digunakan. Maka tidak boleh dia mengakhirkan sampai selesai waktu zuhur dan asar. Dan sebetulnya di perkantoran pasti ada yang namanya kamar mandi itu ada, maka selama masih ada kamar mandi aja, nggak masalah. Wallahu a'lam. Cukup Akhrio? Atau masih ada yang ditanyakan? Cukup akhi. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Kemudian penanya selanjutnya ada Ukhti Nyimas. Tafadhol, Li. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, telat masuk room, izin bertanya. Ustadz, kalau suami istri sudah berwudu lalu berpegangan tangan, apakah itu batal ya Ustadz? Soalnya pernah ada yang bilang kalau masih pasangan muda batal, tapi kalau udah berpuluh-puluh tahun menikah itu nggak batal. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Pendapat yang saya pilih adalah pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau suami atau istri memegang suaminya, memegang tangannya, maka ini tidak membatalkan wudu, kecuali kalau memegangnya dengan syahwat dan keluar madhi, maka saat itu membatalkan wudu. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya izin membacakan pertanyaan dari back channel Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi terkait wudu saat puasa, apakah saat berpuasa itu istinsyaq masih harus dilakukan Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Iya, harus dilakukan. Namun jangan berlebihan. Jangan terlalu disedot.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali kalau kamu berpuasa. Artinya, ya berarti ketika sedang berpuasa tetap ya harus istinsyak. Tapi menghirupnya itu tidak kuat supaya tidak masuk ya ke dalam kerongkongan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khair. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, insya Allah masih ada waktu sekitar 19 menit ke depan untuk kita bertanya jawab kepada Ustadz mengenai pembatal-pembatal wudhu. Sepertinya belum ada yang bertanya lagi, Ustadz. Oh, ada satu lagi nih. Kepada Akh Junaidi, tafadhol. Tafadhol Asep untuk menyalakan mic-nya. Asep. Ini ada Pak Saleh Haji. Tafadhol Pak Saleh Haji jika ingin bertanya. Ya. Alhamdulillah, syukron Bang Abu Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, kita semua kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi SAW akan mengenali umatnya di akhirat nanti dari cahaya bekas wudu begitu. Maka apabila ingin memperpanjang wudunya, memperpanjang cahaya, itu lakukanlah. Nah, lalu Abu Hurairah menafsirkan hadis itu pada saat berwudu, beliau itu membasuh tangannya sampai ke pangkal, Ustaz. Jadi melebihi siku begitu. Jadi untuk memperpanjang cahaya dalam hadis tersebut. Nah, itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Syukron, jazakallahu khair. Sudah barusan tadi ya, dua pertanyaan sebelum ini juga pertanyaannya mirip sekali. Ya. Dan sudah saya jelaskan tadi bahwa yang rajih tidak disyariatkan untuk mencuci melebihi siku-siku, demikian pula melebihi mata kaki. Adapun hadis Abu Hurairah itu mudraj dari perkataan Abu Hurairah, dan itu pendapat Abu Hurairah yang diselisih oleh banyak para sahabat. Ya, kalau kita lihat ayat Al-Quran hanya menyuruh sampai siku-siku dan mata kaki. Demikian pula para sahabat yang mencontohkan wudunya Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Zaid, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lainnya. Mereka hanya mencuci sampai siku-siku saja dan mata kaki. Tidak lebih dari itu, wallahu a'lam. Kalau maksud memperpanjang cahaya itu apa, Ustaz, yang di hadis itu, yang pengenalan Rasul? Yaitu mencucinya sampai ketiak. Paham gak, Pak? Jadi cuci sampai ketiak supaya memperpanjang cahaya. Tapi sudah kita sebutkan bahwa hadisnya mudraj. Ya, bahwa itu dari perkataan Abu Hurairah, dan yang rajih tidak disunahkan melebihi mata kaki dan siku-siku. Demikian. Syukron, jazakumullah khair. Baik, kita ke penanya selanjutnya ada Asep. Tafadhol untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah setelah mandi junub itu disunahkan juga disunahkan juga untuk wudhu juga, Ustaz? Apa sudah mencukupi, Ustaz, kalau ingin sholat? Syukran, jazakallahu khair.
Pertanyaannya apa sih? Apakah disunahkan setelah mandi junub berwudu gitu ya? Bagaimana? Betul Ustaz. Apakah langsung bisa sholat gitu Ustaz kalau udah mandi junub gitu? Iya, kata Aisyah, Nabi SAW apabila telah mandi junub, beliau tidak berwudu lagi. Iya. Jadi cukup dengan mandi junub itu sudah mengangkat ya hadas. Nah. Sudah jelas, Hasep? Jelas. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khair wa iyyakum. Selanjutnya kepada penanya Muhammad Awan, tafadhol. Baik, sambil menunggu. Ini dia. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya Ustadz. Tadi kan dibilangin kalau kita makan daging unta ya Ustadz membatalkan wudhu. Gimana kalau kita cuma minum kaldunya gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz, itu aja Ustadz. Kalau makan kaldu yang berasal dari unta gitu, iya, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, wallahu alam ya, bahwa yang membatalkan itu adalah ketika kita makan daging untanya. Adapun kalau kaldunya, ya, maka saya tidak tahu adanya dalil yang membatalkannya. Tapi kalau dia berwudu, itu lebih baik karena kaldu itu berasal dari dagingnya, ya. Jadi yang lebih baik dia berwudu. Demikian. Baik, selanjutnya kepada Dimas kembali jika ingin bertanya, tafadhol. Bismillah. Ustadz, gimana ya misalnya keadaan di tempat Anda kan lagi hujan nih, terus kemudian kan keadaan lagi banjir gitu kan. Cuman karena keadaan biasanya kondisi lingkungan pas banjir gini, Anda nggak bisa ke masjid atau musola. Nah, biasanya seperti ini, adakah rukhsah keringanan yang laki-laki bisa sholat di masjid, atau misalnya kita ke masjid, itu air yang kita kena ciprat dari air got tadi, gimana Ustadz ya? Atau kita harus ngambil lagi di masjid atau gimana Ustadz? Saya belum paham nih pertanyaannya, gimana maksudnya Pak? Di daerah lingkungan kan sedang lagi banjir atau becek gitu kan. Kita jalan nih, terus misalnya kita sudah ngambil wudhu, terus dalam keadaan becek tadi kita kena kotoran atau air yang tergenang tadi itu gimana hukumnya Ustadz? Atau bolehkah keringat? Air yang tergenang itu kan nggak najis Pak. Di mana kadang di air got itu termasuk ini Ustadz, hitam gitu. Gimana hukumnya Ustadz ya? Iya, karena yang namanya banjir kan banyak ya Pak ya. Hitamnya itu bisa jadi karena kena lumpur dan yang lainnya. Maka ketika Bapak melewati banjir-banjir itu kan airnya banyak sekali itu. Kalau dihitung sama Bapak lebih dari 20 lebih itu Pak. Jadi itu tidak berpengaruh Pak. Terus Ustadz, misalnya seperti itu ada rukhsah nggak? Misalnya kita bolehnya mengerjakan itu di rumah. Kalau memang menyulitkan nggak apa-apa. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang baik, yang benar semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.